Halo teman-teman, balik lagi sama saya Reza dan Kak Davina. Mungkin terakhir kali kita ngobrol-ngobrol tuh di Waikambas ya. Kita lagi jalan ke Taman Nasional Waikambas. Kali ini kita ngobrolnya di ruang hijau. Ruang hijau milik Ruang kita hijau, ya. milik kita. Ruang Bincang lingkungan. untuk bincang lingkungan. Ini adalah ruang belajarnya kita bersama. Kalau saya perhatiin nih, Kak Davina agak sumringah sekali ya. Cerah ya? Cerah banget nih. Soalnya habis ngeliat yang hijau-hijau. Oh iya, tapi kayaknya nggak cuma ngeliat yang hijau-hijau deh. Habis bertemu seseorang Habis kayaknya. ketemu seorang. Siapa Kak? Ketemu orang utan. Orang utan? Iya. Nah, kirain orang tuh maksudnya Ketemu siapa? orang Iya, orang utan. Cowok siapa gitu, bukan? Enggak, ketemu Orang orang utan. utan. Kayak gini ya intinya ya. Aku lebih sumringah, lebih happy memang, lebih cerah kalau ketemu hewan memang. Lebih senang hewan daripada manusia. Aku pulang aja deh kalau gitu. Kasih teman-teman. Gimana Kak ngeliat orang utan ya di kebun binatang apa? Enggak dong, kemarin aku kebetulan habis ikut proses pelepas liaran orang utan bersama tim dari BOS Foundation. BOS Foundation, apa itu BOS Foundation? Borneo Orangutan Survival Foundation. Oke. Ya. Di Kalimantan. Jadi ranah kerja Tengah, Kalimantan Timur. Ya, ranah kerja BOS Foundation itu ada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kemarin yang aku ikut itu ke Kalimantan Tengah. Gitu. Pusat rehabilitasinya di Nyaru Menteng. Lalu dari situ kami ke tempat pelepas liarannya itu di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Bukit Baka Bukit Raya. Iya, aku sering ke situ sampai kayaknya aku harus dapat KTP sendiri di situ. Nah, kayaknya dual citizenship ya, satu Jakarta, satu Kalimantan. Saking seringnya. Iya. Kalau dibilang sering banget ke sana, itu apakah karena aktivitasnya memang rutin atau sesekali atau gimana? Kalau aku pribadi ya, aku pribadi sih maunya memang rutin ya, karena memang buat aku tuh seperti ketika aku Kalimantan itu kan pastinya bersinggungan langsung dengan alam ya, itu seperti healing Reza. Seperti ya, being in nature gitu kan, pastinya itu healing gitu. Apalagi kita kan tinggal di tengah kota Jakarta ini, riuhnya, polusinya, oh my god gitu kan. Jadi ketika aku ke Kalimantan itu sepertinya recharge gitu, dan aku pingin itu dijadikan rutin, dan kebetulan aku mendapat apa ya istilahnya, punya kesempatan di mana aku bisa ke sana juga, dan juga aku bisa belajar banyak dari teman-teman di BOS Foundation. Oke, makanya melihat yang hijau-hijau itu seger ya Kak. Makanya ruangan ini juga dibikin hijau tuh supaya itu sebetulnya. Nah, kita bicara pelepas liaran orangutan ya. Kalau adik, kalau saya dulu pernah terlibat di rehabilitasi orangutannya saja. Jadi waktu itu di Sukabumi, di Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga, kebetulan orangutan yang saya rawat, bayi orangutannya namanya Dennis. Itu ada bukunya tuh. Dia si Dennis orangutan itu punya buku, saya nggak masuk buku ya. Bukannya ada kamu ya fotonya di situ ya? Ya, tapi hero-nya tetap si Dennis. Iya dong, pastinya. Kamu kan hanya caretaker ya. Nah, boleh nggak diceritain sebetulnya, jadi secara umum itu memang ada satwa liar yang direhabilitasi, rencananya kan untuk dilepas liarkan. Nah, kalau pelepas liaran orangutan saya belum pernah tuh, aku belum pernah. Boleh dong Kak diceritain gimana caranya ngelepas liaran orangutan? Mungkin teman-teman juga bingung, karena banyak nih ketika kita bicara rehabilitasi, orang bilang, oh itu satwa liar udah nggak bisa dilepas liarkan gitu kan. Dipelihara aja lah, atau misalkan ditaruh di binatang misalkan. Tapi ternyata ada yang bisa dilepas liarkan, dan melepasnya di mana gitu? Apa di kebun? Apa oh ini hutan ya udah lepas aja gitu? Gimana Kak? Sebenarnya kan pada fitrahnya yang namanya satwa liar itu kan memang hidupnya di alam liar ya, bebas memainkan peranannya. Gitu. Jadi ketika ada satwa liar yang memang kebetulan misalnya jadi ini tempat rehabilitasi orangutan BSF adalah menampung orangutan korban dari
bekas dipiara manusia. Lalu juga pernah ada yang dari sirkus ya di luar negeri dikembalikan. Terus ada yang dari smuggling ya, maksudnya diselundupkan gitu kan. Harus dibalikin lagi kan, ilegal gitu. Ada juga yang emang dari alam liar tapi nyasar ke pemukiman warga gitu kan. Nah, warganya konflik ya. Warganya lapor, akhirnya diamankan ke tempat rehabilitasi gitu loh. Nah, memang sebagian yang misalnya bekas ex dipiara manusia atau mereka habis dari hewan sirkus gitu kan, itu kan sudah hilang kemampuan untuk bertahan hidup di alam liar ya. Jadi tugasnya teman-teman di BSF ini bagaimana caranya mereka itu bisa bertahan hidup di alam liar, di tempat semestinya, di tempat harusnya mereka berada gitu loh. Jadi kemampuan-kemampuan itu yang dibikin lagi oleh Post Foundation. Jadi ketika orang utan itu sudah masuk dalam list dilepas liarkan, itu sudah melalui proses yang sangat panjang, di mana mereka sudah membuktikan ada kriteria-kriterianya di mana mereka sudah siap untuk hidup liar gitu. Jadi nggak sembarangan tim BSF ini main, oh ini udah siap liarkan aja, enggak gitu. Jadi sudah melalui proses yang sangat panjang sampai akhirnya oke, yang ini sudah siap, ini sudah siap, ini sudah siap gitu. Dan itu memang nggak sebentar gitu. Apalagi kan yang misalnya yang habis dipiara gitu, misalnya baby orangutan itu kan. Ya, Denis ya. Ya, itu kan juga mesti tunggu umur yang cukup dan juga memang menunggu kualitas atau kemampuannya dia pada saat dia direhabilitasi itu ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi ada Forest School 1, ada Forest School 2, terus ada universitasnya. Ada universitasnya juga. Jadi di sana tuh ada universitas tuh ngapain coba kalau? Jadi ada pulau, ada namanya Pulau Pra Pelepasliaran Orangutan. Jadi pulau ini memang dipakai sengaja di mana pulau ini dibatasi oleh sungai. Karena orangutan itu kan sebenarnya mereka nggak suka air dan nggak bisa berenang sebenarnya, gitu kan. Jadi pulaunya tuh besar sebetulnya. Mereka di situ, jadi mereka di situ seperti dilihat nih perilakunya gitu loh. Observasi gitu ya. Observasi gitu kan. Tapi karena pulau itu memang bukan benar-benar hutan belantara, jadi memang mereka makanan itu masih disuplai, masih dibantu ya tiap pagi sama sore itu pasti ada tetap dikasih makan. Tetap dikasih makan. Tapi di pulau itu kan istilahnya itu udah semi in situ lah ya gitu. Jadi mereka ada pohon, jadi dilihat tuh perilakunya, apakah mereka di tanah terus, apakah mereka di pohon, mereka buat sarang atau tidak gitu kan, apakah mereka juga ngambil daun-daunan di hutan gitu kan. Terus meskipun memang agak terbatas sih di situ, tapi paling nggak mereka pasti kan ada gitu nyari sesuatu apa gitu, itu kan diperhatikan perilaku itu. Nah, di universitas itu itu disaring tuh, oh oke, yang ini pinter gitu kan. Orangutan kan sama kayak kita, karena kita kan 97 DNA-nya mirip ya sama kita, sama manusia gitu. Jadi ada yang cerdas, ada yang agak terbelakang sedikit, ada sama kayak kita manusia kan. Ada yang perlu agak bimbel dikit ya. Habis pulang sekolah belajar lagi lah gitu. Iya, ada yang masih kurang gitu kan, kurang pandai lah gitu kan. Ada mungkin agak masih kurang. Terus sarangnya juga gimana, ada tipenya tuh, ada tipe A, B, C, D. Jadi tipe sarang yang seperti apa nih yang dia bikin gitu kan. Kurang bagus nih, bikin lagi sana gitu ya. Iya, jadi perilaku itu dicatat sampai akhirnya oke, yang ini siap, ini siap, ini siap. Oke, yang ini stay gitu kan masih. Jadi kemarin itu aku mengikuti pelepasliaran orangutan di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kalimantan Tengah. Ke Taman Nasional itu. Berarti ada perjalanannya dari si Universitas Orangutan itu ke tempat rilis pelepasliarannya. Iya, jadi dari tempat si universitas ini mereka balik lagi ya ke tempat rehabilitasi ini. Terus itu ada prosesnya tuh. Jadi pasti ada terakhir kalinya pengecekan kesehatan
buat mereka. Oke. Jadi dipastikan bahwa mereka ketika dilepas liarkan mereka fit, Sehat, ya, sehat benar-benar gitu kan. fit and proper. Jadi dicek suhu tubuhnya, dicek giginya. Oh, giginya dicek. Iya, giginya harus dicek juga. Itu kayaknya tanya dokter hewan nanti ya. Mungkin ini kali takut ada ompong. Iya gitu kan. Kalau sakit gigi kan susah ya. Dokter giginya di sana. Terusnya apalagi? Oh, dikasih transmitter juga yang segede biji beras gitu. Transmitter apa itu transmitter? Jadi transmitter itu untuk membantu lokasi si orangutan nanti pada saat di hutan. Jadi jadi seperti pelacak gitu ya. Iya, jadi sebenarnya gini, pada saat dilepas liarkan tidak langsung udah kelar. Enggak gitu. Jadi ada yang namanya tim PRM. Post Release Monitoring. Post Release Monitoring. Ya. Jadi tim PRM itu tiap orangutan 2 yang ngikutin. Jadi ya begitu dilepas liarkan, langsung tuh tim PRM itu 2 orang itu ngikutin dia, tapi berjarak ya pastinya. Itu juga di situ mereka mencatat, gitu kan. Ngapain sih pada setelah dilepas liarkan itu mereka apakah begitu naik ke pohon terus turun lagi atau langsung cari makan, yang dimakan pun apa, daun apa buah, kalaupun daun atau buah apa. Wah, rumit. Kalaupun nggak tahu, difoto. Jadi kita bisa mengidentifikasi makanannya itu yang dia makan tuh apa. Terus dia apakah lebih banyak di tanah atau lebih banyak di pohon. Lalu baiknya lebih banyak di mana dia? Di atas pohon loh, karena dia kan hewan arboreal yang emang di atas pohon gitu. Kalau misalnya dia di bawah atau di tanah terus itu agak mengkhawatirkan karena kan banyak predator di bawah gitu kan. Iya, jadi orangutan itu kan juga tidurnya sama kayak kita tuh jam-jam, maksudnya malamnya mereka tuh pokoknya udah bikin sarang tuh mulai biasanya jam 6-an, pokoknya udah mulai gelap tuh mereka bikin sarang tuh. Gitu. Itu dicatat. Sampai juga ya jadi. Iya, pokoknya tim PRM itu harus pergi setelah si orangutan itu sudah selesai bikin sarang dan tidur. Itu baru boleh ditinggal tuh. Oh, wah benar-benar kayak babysitter ya. Iya. Dan besokannya gitu lagi. Karena kita tahu ya, nih titiknya di sini karena ada transmitter itu ya. Nah, terakhir itu kan dia posisinya emang lagi tidur, udah tahu dong di mana kan. Karena tim PRM ini harus ada di lokasi sebelum orangutan itu bangun. Wih. Tapi kalau misalnya emang pada saat kita mungkin lagi mengikuti mereka tiba-tiba itu lost gitu kan, itu bisa dicek gitu kali ya, lagi di mana nih gitu ya, sepanjang memang masih dalam jangkauan transmitter gitu. Jadi transmitter tujuannya itu sih untuk mengetahui lokasi dia kira-kira ada di mana gitu. Jadi memang diawasi harus diawasi dulu oleh tim PRM ini setelah pelepas liaran. Jadi memastikan bahwa orangutan ini benar bisa beradaptasi dan bertahan hidup di hutan gitu. Menarik banget, karena intinya kalau dilepas nggak ditinggal gitu aja, jadi masih ada monitoring yang cukup lama kali ya, dan sangat intensif ya. Betul, dan sebenarnya setelah habis proses pengecekan terakhir kesehatan itu, untuk menuju ke Taman Nasionalnya nggak deket, Reza. Jauh sekali. Jauh, pakai sekali jauhnya. Jauh ini sekali sampai serak saya. Pertanyaan sebelum dari tadi saya juga mau mikir tuh. Kalau misalkan dilepas liarkan, takutnya kan diburu lagi, diambil lagi, atau misalkan ada orang yang tahu nih, wah ini ada pelepas liaran di sini, kita tungguin aja kan, dilepas, ambil gitu. Nah kalau dibilang jauh tuh sejauh apa? Sejam, nyampe 2 jam? 2 jam setengah deh. Enggak, not even. Jadi memang tempat pelepas liaran orangutan ini memang jauh dari peradaban ya istilahnya ya, maksudnya memang peradaban manusia sama sekali. Ya, dipastikan memang kita melepas liarkan orangutan ini di hutan yang tidak ada aktivitas manusia.
hutan yang aman. Ya. Dan memang itu sudah dipastikan oleh tim BASF. Masih Jadi, ada ya hutan seperti itu di Indonesia ya? masih. Masih. Agak jeda tapi masih. Masih. Iya, masih. Jadi sebelum dilepasliarkan pun memang tim BASF memang tahu hutan-hutan mana aja yang memang aman untuk mereka. Jadi dipastikan tidak ada aktivitas manusia, lalu juga cukup pangan untuk mereka, gitu kan. Terus ya. Kayaknya aku sambil minum ya. Silahkan. Jadi perjalanannya itu sekitar 6-8 jam. Tapi itu belum kelar loh. Hah, belum kelar? Dan itu sepanjang jalan itu pun kita harus stop tiap 2 jam untuk ngecek kondisi atau keadaan si orangutannya. Termasuk dikasih minum atau dikasih buah-buahan sedikit just in case mereka lapar gitu kan, pengen ngemil gitu kan, dikasihnya nanas atau apa gitu. Tunggu. Kita trace back lagi. Jadi ini perjalanan via darat. Ya, darat dulu, road trip dulu. Ada dulu. lagi nanti perjalanan. Satu. Saya sambil pegang ini. Jadi kan darat dulu nih. Orangutannya dikandangin. Iya. Nggak mungkin orangutannya duduk di mobil gitu kan. Berarti kandangnya kan gede juga tuh. Orangutannya kan gedenya, badannya besar. Gini, Reza, ini aku juga yang kebetulan sebenarnya banyak banyak yang memang skeptis juga soal kandang orangutan. Kenapa kandangnya kecil dan memang hanya pas besar badannya? Oh, dia pas. Enggak. Karena apa? Karena perjalanan ini pertama jauh dan melewati medan yang lumayan sulit, sehingga bisa banyak goncangan. Kalau kandangnya besar, dia akan terlempar-lempar. Oke, ya? ngerti. Gitu kan? Dia bakal gitu ya? Gitu. Itu akan banyak mungkin memar atau karena benturan itu kan, kasihan kan. Nah, kenapa kandangnya itu memang pas bahasa badannya aja gitu kan, maksudnya ya ada space dikit gitu kan, ya itu karena biar pada saat atau ketika memang ada benturan atau ada apalah itu, dia nggak terlalu kelempar-lempar gitu loh. And kalau aku pribadi melihatnya, mungkin kita melihatnya dengan mata yang, maksudnya dengan hati yang aduh kan kasihan gini. Gini, 10 jam atau 12 jam perjalanan yang jauh itu akan worth it, di mana mereka itu sedang menuju kepada kebebasan. Kebebasan permanen ya. Betul. Jadi dan kita pastikan kok mereka baik-baik aja di kandang gitu. Makanya setiap 2 jam perlu stop, kasih minum, kasih makan. Betul. Pasti pas kan. Iya. Iya kan, terus kebetulan selalu ada dokter hewan yang mendampingi. Ya, jadi tim profesional selalu standby. Selalu ada. Gitu. Jadi kandang kecil atau kandang sesuai ukuran badannya itu menurut saya tidak apa-apa. Gitu loh. Karena mereka pun ini sebentar lagi akan bebas kok, gitu. Dan dipastikan mereka juga nggak tersiksa kok, nggak segitu kelipat-lipatnya kok, biasa aja gitu loh. Berani-beranian sih Kak Davina ini mainannya sampai ke. Nggak, saya kan nggak langsung ya, saya memerhatikan dari jauh. Ada jarak ya. Ada jarak. Yang benar-benar ada di situ adalah tim medis aja, dokter hewan, profesional semuanya gitu. Tapi aku punya aku bisa punya kesempatan untuk melihat langsung proses itu, gitu kan. Ini poin penting nih teman-teman. Jadi kalau untuk yang menangani satwa liar, nggak bisa orang-orang sembarangan, harus profesional, ahlinya, petugasnya, dokter hewannya juga. Jadi nggak bisa tuh orang-orang asal, misalkan yang nggak ngerti atau apa, atau misalkan kita volunteer pegang-pegang tuh nggak boleh. Iya, nggak boleh main ikut-ikutan gitu, nggak boleh. Tahu diri lah ya kita ya. Iya, tahu diri. Iya, jadi proses itu ya itu tadi kan sempat aku jelasin di depan ya. Jadi di mana mereka dicek suhu tubuhnya, cek giginya, terus sampai ada ukur-ukur itu apa segala macam gitu kan, batok kepalanya, ukur tangan, panjang kaki apa segala macam. Sampai akhirnya mereka dimasukin kandang itu, kandang buat pelepas buat transport ya. Iya, kandang pelepas liaran. Terus udah semuanya kemarin tuh 4 Reza ya yang dirilis. 4 jadi orangutan. Habis jantan, betina?
3 betina, 1 jantan. Oke. Karena orangutan itu kan teritorial dan solitary ya. Jadi memang baiknya kalaupun emang rame-rame di satu lokasi yang deket-deketan, mendingan betinanya lebih banyak daripada jantannya. Kalau nggak berantem nanti. Oh, ini ya. Gitu. Preman-premanan juga ternyata orangutan ya. Iya, jadi setelah itu kami tunggu sampai jam 6 sore, baru kami berangkat jam 6 sore habis maghrib. Yeah. Kami langsung berangkat. Itu langsung tuh kita ke desa Hiran. Itu perjalanannya 6 sampai 7 jam. 6 sampai 7 jam. Iya, itu jauh sekali. Nyampe tengah malam dong. Iya, nyampenya kami sempet jam 2, jam 3 pagi. Oh, karena berhenti-berhenti itu ya. Terus semuanya istirahat dulu. Aku cuma dapat tidur 1 jam karena jam 5 kami harus bangun, jam 6 jalan lagi. Jam 5 tuh sarapan. Wow. Jam 6 langsung jalan lagi naik kapal klotok. Oh, sorry, sebelumnya ya ketika kami stop di desa itu, kami bebersih, kami istirahat 1 jaman, 2 jaman. Orangutannya ya memang di mobil aja sih. Mobil aja, gitu. Mereka pun juga ya tidur-tidur ayam kali ya. Terusnya jam 5 pagi kami bangun semuanya, sarapan, jam 6 tank, kami jalan, lanjut lagi naik kapal klotok, Reza. Kapal klotok. Kapal yang tuh kayaknya, itu adalah kapal. kalau naik itu jangan napas, kalau nggak soalnya goyang-goyang mau jatuh. Ini di sungai ya kan? Iya. Ini untuk teman-teman yang mungkin agak kurang familiar dengan kata klotok. Kapal klotok itu dari kayu ya? Iya. Dari kayu, dia lebarnya nggak seberapa, mungkin selebar ini kali ya? Gini aja nih. Nah, jadi kayak bayangin aja naik ini, dinaikin gitu, Iya, di sungai gitu. Jadi gini. Sambil bawa orangutan ada kandangnya kan? Iya. Oke. Ya, itu another 6 sampai 8 jam lagi. Terus balik jam 6 pagi naik kapal klotok. 6 jam lagi, siang nih, udah jam 12 siang. Dan itu juga stop tiap 2 jam dicek. Terus kan kitanya juga ikut stop karena untuk makan siang. Gitu tuh. Makan siangnya stop di pinggiran sungai lah gitu loh. Terus sampai akhirnya sekitar jam 2-an kami sampai ke titik rilis. Ya. Dibawa satu-satu ya ke titik rilis ya. Di satu area tapi tidak berdekatan. Sorry, dibawa tuh berarti selesai dari kapal, parkir kapalnya, terus dibawa. Diangkat. Berapa orang angkatnya tuh? 4. 1 orangutan di 1 kandang, 4 orang yang harus. Depan 2, belakang 2. Itu berapa lama? Antara begini atau pakai tandu. Berapa lama itu jalan kaki? Nah, kebetulan kalau di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya ini untuk ke posisi titik rilisnya itu dekat. Oh, alhamdulillah. Tapi dulu dekatnya berapa dulu nih? Dekat kok, dekat. Cuma kayak 200, nggak nyampe 100 meteran aja lah. Oh iya dekat sih, tapi ya begitu kesendirinya ya. Dan nanjak ya. Nanjak ya. Iya gitu. Jadi udah tahu tuh biasanya ditandain pakai pita merah, ini di sini, satu di sini, satu di situ gitu. Dan kebetulan kemarin aku dapat kesempatan lagi, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, alhamdulillah boleh buka kandang lagi. Buka kandang. Jadi ketika dia sudah sampai di lokasi, sudah siap dilepas liarkan, yang buka kandang ada Vina. Salah satunya aku. Di sana kan juga ada tim dari BKSDA Kalimantan Tengah, terus ada tim dari Taman Nasionalnya juga gitu. Terus ya pastinya tim BWSF ya gitu. Jadi kami semua ada dari perwakilan-perwakilan gitu, dan kebetulan kemarin aku dapat kesempatan juga bareng. Jadi ada 2 teman lagi dari tim BWSF ikut membuka kandang gitu, dan kandang ke kebebasan mereka yang insya Allah permanen. Menarik banget ya teman-teman, ini saya ngebayanginnya juga karena saya sebetulnya untuk pelepas liaran orangutan tuh belum pernah sama sekali. Kalau primata itu biasanya makaka, itu kalau makaka kan kecil jadi bisa digendong tuh. Kalau ini orangutan sebesar itu, sejauh itu, jalan kaki lagi. Wah, luar biasa. Feelingnya gimana sih Kak? Saya aja dengerinnya tuh kayak, wah, something ya, luar biasa pasti. Gimana nih rasa, apalagi sampai bisa ngebuka kandang yang mana itu orangutan yang kita nggak tahu
latar belakangnya dulu dia seperti apa, hidup terkurung lama, terus sekarang dia bisa hidup permanen seumur hidup di rumahnya yang sesungguhnya, manjat pohon segala macam tuh gimana tuh rasanya? Actually it's a mixed feeling ya, mixed feelingnya tapi more to happy tears gitu loh. Mixed feeling in a way juga yang aduh apakah mereka aman selamanya, apakah mereka bisa survive, terus gimana ya mereka gitu, antara tega nggak tega, tapi kan balik lagi fitrahnya, pada kodratnya mereka itu memang rumahnya tempatnya di alam liar. This is their home gitu loh. Justru saya dan teman-teman yang bertamu ke rumah mereka hari itu, gitu kan, itu rumah mereka gitu loh. Jadi setiap kali ikut pelepasliaran tuh antara haru, menangis kan, antara terharu, antara sedih, tapi senangnya luar biasa karena ya mereka they've been apa ya istilahnya, mereka longing for this freedom gitu. Pasti, mereka sangat merindukan dimana mereka bisa hidup bebas. Ya kita semua makhluk hidup kan ingin hidup bebas. Kita kemarin lockdown aja kan seperti terpenjara meskipun kita punya komputer, ada internet, ada wifi, tetap bosan sih. ada buku, tetap bosan kita kan. Pingin keluar, pingin jalan-jalan. Imagine mereka ini satwa liar yang di dalam kandang terus atau mungkin in any captivity, mereka they're longing for their freedom. Sebesar-besar kandang ya. Apalagi betul. Tadi dibilang orangutan itu kan satwa arboreal, harusnya di atas, tapi kalau di kandang ya pasti ya di lantai gitu kan. Betul. Sama aja kayak kita manusia tuh hewan lagi. Manusia tuh makhluk darat, kalau disuruh gelayutan di pohon ya pasti kita stres ya. Orangutan juga pasti mungkin rasanya seperti itu. Betul. Jadi balik lagi it's a mixed feeling, tapi kita manusia tidak boleh egois. It is their home. It is their nature being in the wild gitu loh. And they have a role to play there gitu. Yang dimana ketika hutan itu sehat, ketika hutan itu lestari, di mana instrumen-instrumen ini memainkan peranan, ini kan orangutan kan termasuk instrumennya ya, instrumennya hutan ya. Sebenarnya hutan itu mempunyai instrumen yang luar biasa gitu loh dalam menjaga keseimbangan dan kelestariannya, di mana ya orangutan ini termasuk dalam instrumennya gitu loh. Jadi ketika hutan itu lestari dan sehat, maka manfaat akhir yang mendapatkan adalah manusia. Udara bersih, sumber makanan, sumber obat-obatan, ya kan Reza, kita yang merasakan juga gitu loh. Mungkin kita masyarakat urban karena tidak bersinggungan langsung dengan hutan atau alam, nggak kenal ya, jadi nggak merasakan koneksinya gitu ya. Tapi ya itulah gitu loh, ketika alam di sana itu sehat, maka akan kembali lagi balik manfaatnya untuk manusia gitu. Jadi ya balik lagi kemarin aku pribadi senang banget, dan ya kita berdoa untuk keselamatan si orangutan ini dan semua satwa liar yang ada di dalam Taman Nasional itu agar selalu aman dan bisa bertahan hidup. Amin. Gitu Reza. Gitu kakak, wah saya jadi pengen juga kapan-kapan, tapi nggak tahu kuat nggak kira-kira saya kalau mikirin dari jam 6 pagi. Kuat lah, untuk orangutan pasti kuat. Oh gitu ya? Iya, pasti kuat. Soalnya kakak dulu deh. Oke teman-teman, ini sangat menarik sekali. Saya juga di sini karena belum pernah ada pengalaman rilis orangutan, dengar langsung dari Kak Davina yang dari sekian banyak aktivitas di waktu senggangnya memilih untuk melepasliarkan orangutan ya. Sangat luar biasa, dan kita bisa belajar banyak bahwa ternyata hal-hal yang sering kita pertanyakan, mungkin saya juga kadang-kadang suka mempertanyakan, bisa nggak sih satwa liar dilepasliarkan? Jawabannya bisa. Ada yang bisa, tapi harus direhabilitasi dulu. Kemudian apakah nanti diburu lagi, ditangkap lagi, selamat atau enggak? Ternyata itu juga sudah dikalkulasi, lokasinya jauh. Kak Davina aja tadi total entah berapa belas jam tuh ya. Ya bayangin aja kalau pemburu mau memburu juga, dia juga harus sekian belas jam lagi gitu, dan hutan kan luas gitu. Jadi fokusnya sekarang semoga teman-teman tahu ini,
langsung dari orang yang mempraktekannya. Ya kedepannya harapannya setelah tahu kita dukung lembaga termasuk juga upaya pemerintah yang fokusnya di pelestarian orangutan atau satwa liar lain dan hutannya itu ya kan ya. Jadi supaya populasinya semakin banyak di alam, alamnya terjaga, kita semua bahagia dan merasakan dampak positifnya. Gitu kali ya. Jadi kita bisa hidup dengan harmonis bersama semua penghuni bumi. Ya. Oke teman-teman, semoga bincang lingkungan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di bincang lingkungan berikutnya. Apakah di ruangan yang ini atau di Taman Nasional mana lagi? Oke, ditunggu ya. Adventure. Dadah.